Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, selamat datang di channel saya. Perkenalkan, nama saya Asep Ismail Budiana dengan nomor NIM 23811300507. Dalam video ini, saya akan membahas salah satu topik penting dalam dunia pendidikan, yaitu proses belajar mengajar. Saya ambil dari buku Psikologi Pendidikan karya Dr. Pupu Saiful Ahmad MPD. Saya memilih topik ini karena belajar mengajar adalah inti daripada kegiatan pendidikan. Tanpa pemahaman yang baik tentang bagaimana belajar itu terjadi dan bagaimana mengajar yang efektif, maka tujuan pendidikan akan sulit tercapai. Selanjutnya, Dr. Pupu menjelaskan bahwa proses belajar mengajar adalah merupakan suatu interaksi antara pendidik dan peserta didik dalam konteks pembelajaran yang tujuannya adalah perubahan perilaku ke arah yang lebih baik. Hakikat belajar adalah proses yang sangat fundamental dalam pembentukan pribadi dan perilaku individu. Adapun poin-poin penting yang menyangkut hakikat belajar diantaranya adalah proses kognitif. Belajar melibatkan pengantar berpikir asosiatif dan berpikir kritis. Yang kedua adalah perubahan tingkah laku. Melalui proses belajar, individu mengalami perubahan dalam perilaku yang mencerminkan peningkatan pengetahuan dan keterampilan. Yang ketiga adalah pengaruh lingkungan. Lingkungan dan interaksi sosial juga berperan penting dalam proses belajar. Adapun pandangan Islam tentang belajar diantaranya adalah yang dijelaskan dalam hadis, dikatakan bahwa menuntut ilmu adalah wajib. Hadis riwayat Ibnu Majah. Yang kedua adalah ilmu sebagai jalan menuju surga, sebagaimana yang dalam hadis dikatakan bahwa Allah akan mempermudah jalan orang-orang yang berusaha mencari ilmu. Yang selanjutnya, ilmu untuk kehidupan dunia dan akhirat. Hal ini membuktikan bahwa ilmu diperlukan untuk mencapai tujuan hidup yang baik di kedua dunia. Kedudukan orang yang berilmu, orang yang berpengetahuan, dikatakan dalam Al-Quran, mempunyai derajat yang tinggi. Aktivitas belajar, kegiatan belajar meliputi menyampaikan, menelaah, mencari, mengkaji, meneliti, yang semua itu adalah usaha memperoleh ilmu. Adapun teori-teori belajar, diantaranya adalah teori belajar behaviorisme, yang mana beliau menekankan bahwa perilaku individu dapat dipelajari dan dimodifikasi melalui penguatan dan hukuman, serta menekankan pentingnya kekerapan dan kebaruan dalam pembelajaran. Yang kedua adalah teori belajar kognitif, menyatakan bahwa pembelajaran lebih efektif ketika disesuaikan dengan tahap perkembangan kognitif. Yang ketiga adalah teori belajar, yang mengindikasikan bahwa individu belajar melalui peniruan dan contoh perilaku. Yang keempat adalah proses pembelajaran sangat dinamis. Proses belajar melibatkan pemahaman dan penerapan pengetahuan dalam konteks yang lebih luas. Selanjutnya dibahas tentang gaya belajar. Di antaranya ada beberapa macam gaya belajar. Yang pertama gaya belajar visual. Maka ciri-cirinya yaitu bicara agak cepat, mementingkan penampilan, lebih suka membaca daripada mendengarkan. Yang kedua adalah gaya belajar auditori. Maka ciri-cirinya lebih suka mendengarkan penjelasan, memiliki kemampuan bicara yang baik, dan mampu mengingat setelah mendengarkan. Yang ketiga adalah gaya belajar kinestetik. Ciri-cirinya diantaranya suka melakukan eksperimen langsung, lebih suka bergerak, dan mengingat informasi lebih baik saat berinteraksi secara fisik. Keberhasilan peserta didik tentunya tergantung daripada peran guru. Artinya guru mempunyai kompetensi. Maka kompetensi yang harus dimiliki guru adalah satu pertama kompetensi pedagogik, yaitu kemampuan guru dalam mengelola proses pembelajaran, mengenal karakteristik siswa, menguasai teori belajar, mampu mengembangkan kurikulum, memahami
potensi peserta didik. Yang kedua adalah kompetensi kepribadian berkaitan dengan guru sebagai teladan. Di antaranya adalah gurunya dewasa dan stabil, arif dan bijaksana, berwibawa, dan mampu mengevaluasi diri dan mengembangkan diri secara berkelanjutan. Yang ketiga adalah kompetensi sosial, di mana melihat dari cara guru bersosialisasi dan bekerja sama, berkomunikasi secara lisan dan tulisan, bergaul secara efektif dengan siswa dan lingkungan, menunjukkan etos kerja, dan bangga menjadi guru. Yang keempat adalah kompetensi profesional, menguasai konsep dan metode keilmuan, memahami materi, ajar kurikulum, menerapkan konsep keilmuan dalam kehidupan sehari-hari. Adapun kesimpulan dan refleksi pribadi, proses belajar mengajar merupakan faktor yang krusial dalam membentuk pribadi dan perilaku individu. Berbagai teori belajar menekankan pentingnya memahami hubungan antara unsur dalam proses pembelajaran agar pembelajaran bermakna. Adapun refleksi pribadi adalah pentingnya bagi seseorang pendidik untuk terus mengembangkan tentang cara dan gaya belajar peserta didik. Sekian presentasi dari saya, mudah-mudahan bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.